Seperti apa? Sebetulnya puasa itu adalah salah satu bulan Ramadan ini. Berat badanku turun. Iya. Nah, karena apa? Kadang-kadang dari puasa ini kita menjaga pola makan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wala Walik tetap Masam. Dulur Masam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Malam ini saya bersama dengan Mas Sam Haji Samsul Arifin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Fraksi PKB ya. Yeah. Nah, ini luar biasa sekali malam ini. Kelihatan cerah dan segar. Alhamdulillah. Puasa lancar, Mas Sam? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar saja. Lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah. Dan malam ini kita fokus membahas terkait dengan puasa. Korelasi antara puasa dan kesehatan nih, Mas Sam. Iya. Jadi puasa ini kan menunda makan ya kan. Menunda makan, menunda minum. Dan tentunya makan itu kan menjadi sumber energi utama buat manusia. Iya. Tentunya harus beraktivitas juga kan di bulan Ramadan ini. Dan tentunya apakah di saat kita nggak makan, kan tentunya kan lapar ya, energi kita pasti menurun. Dan ini maksudnya seperti apa sih? Manfaatnya ini seperti apa sebenarnya, Mas Sam? Seperti apa? Sebetulnya puasa itu adalah salah satu sumber untuk mengobati berbagai macam penyakit. Itu salah satu maksudnya. Jangan bilang maksud dan tujuan. Betul. Kalau maksud dan tujuannya kayak proposal. Ya, anggota dewan, maklum. Terlalu banyak proposal yang masuk. Jadi terlebih bulan Ramadan ini proposalnya luar biasa. Ya. Ini sedikit curhat juga berarti ya. Ya enggak curhat sih, tapi ya memang karena identik bahasa maksud dan tujuan kan identik bahasa proposal. Bahasa proposal, betul sekali. Ya. Gimana lanjut. Ya. Kita banyak ketawa karena ketawa itulah salah satu sumber energi kita. Sumber energi, betul. Bahagia itu adalah salah satu obat untuk mengobati beberapa penyakit. Bahkan semua penyakit itu salah satu obatnya adalah bahagia. Puasa, kalau kita lakukan dengan niat yang betul-betul ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah sumber energi. Sumber energi yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam tujuan tadi itu, dengan berbagai macam tujuan. Nah, disinilah kemudian banyak penyakit-penyakit yang bisa dituntaskan dengan jalan puasa. Dengan berpuasa itu. Dengan berpuasa nih banyak. Iya, betul sekali. Salah satunya adalah menurunkan berat badan. Karena berpuasa menurunkan berat badan ini bukan penyakit sih. Bukan penyakit, tapi lebih manfaatnya begitu ya. Lebih perawakan. Jadi banyak orang yang sekarang dengan berbagai macam konsep untuk menurunkan berat badan itu apa jenenge itu? Cara menurunkan berat badan. Berat badan. Ya. Apa sih istilahnya itu? Menurunkan berat badan itu diet. Nah, dengan diet itu dengan berbagai macam cara, dengan pakai herbal lah, inilah itulah. Padahal yang paling efektif itu adalah puasa. Ya, saya juga begitu, Ustaz. Harusnya begitu. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali karena bulan Ramadan ini. Karena berat badan saya ini juga overload. Nah, sehingga sebetulnya banyak orang yang di bulan Ramadan ini berat badanku turun. Iya, tapi ini nggak turun-turun Mas Ian. Tapi itu jauh lebih efektif ya. Efektif untuk menurunkan berat badan dengan cara tidak menyiksa diri. Iya. Itu sih yang betul-betul tak rasakan gitu. Iya. Salah satu manfaatnya. Selain ibadah puasa juga bisa menurunkan berat badan. Bukan hanya soal berat badan saja, ini kan bukan penyakit ya kalau berat badan ya, kecuali obesitas ya. Bisa juga banyak penyakit yang bisa sembuh dengan berpuasa itu ya. Berpuasa. Salah satunya misalnya orang punya penyakit kanker, punya diabetes, punya penyakit asam lambung. Asam lambung. Kadang-kadang orang mikirnya asam lambung tapi kok bisa sembuh dengan
dengan puasa. Nah, coba kita puasa, ya toh, niati betul puasa karena Allah, ya toh. Nah, ini asam lambung kita ini kira-kira terurai dengan cara seperti apa? Ya, banyak juga sih yang menyampaikan bahwa puasa ini bisa mengobati asam lambung, termasuk itu. Dan ngomong-ngomong, ada pengalaman pribadi nggak sih, Mas Sam, terkait dengan pernah sakit apa, terus bisa sembuh karena puasa, begitu? Ya, dulu saya pernah sakit hampir kurang lebih 8 bulan. Oh, lama juga ya? 8 bulan. Itu gimana ceritanya, Mas Sam? Menggeledak ya. Karena kan mulai waktu itu saya baru nyadari banyak juga orang yang menyampaikan, bukan menyampaikan, terjadi di beberapa masyarakat itu sakit apa? Udah ke dokter juga, sudah gitu ke dokter ya? Ditanya, ini nggak ada penyakit. Di ronsen nggak ada penyakitnya, normal, dicek darah normal semua gitu ya? Semuanya normal. Masa mengalami hal itu ya? Nah, saat itu? Yang saya alami salah satunya seperti itu. Tanya dokter, sakit apa? Enggak sakit apa-apa. Dan sebagainya. Akhirnya dengan berbagai macam cara, tindakan medis, kemudian tindakan obat-obatan herbal gitu ya? Dan lain sebagainya juga. Ya kadang-kadang setelah kita minum obat misalnya itu hanya bertahan 2-3 hari, setelah itu baru kembali lagi. Dokter, nggak ada penyakitnya. Udah nggak ada penyakitnya, gitu ya. Nah, yang menyelesaikan waktu itu adalah puasa. Puasa, luar biasa sekali. Jadi puasa yang saya lakukan waktu itu, saya awali dengan puasa puasa mengkonsumsi makanan-makanan yang makanan-makanan yang over ya, over. Kadang-kadang kita merasa lemes. Oh, ini nek makan mungkin bisa ini gitu kan. Terus kemudian saya puasa makan nasi waktu itu. Oh, puasa makan nasi. Tadi nggak makan nasi gitu ya? Nggak makan nasi, tapi sayur-sayuran. Itu hampir 4 bulanan saya mengkonsumsi. Ngerowot gitu ya bahasanya? Iya, kayak ngerowot gitu. Nah, yang kemudian kita coba dengan puasa puasa Daud ya. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi dengan enggaknya itu makan sayuran terus ya? Nah, dengan enggaknya itu makan sayuran, tapi hampir sama dengan puasa karena intensitas makan karbohidrat saya itu bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Terus kemudian waktu makannya pun juga antara pagi dengan sore. Itu kan terkesan terkesan puasa ya. Sama dengan intensitas waktunya itu sama dengan ketika puasa, dan itu alhamdulillah itu yang menyelesaikan sehat gitu ya, sehat kembali. Nah ini masyarakat Surabaya, khususnya warga Surabaya yang sedang mengalami sakit, sudah periksa ke dokter nggak ada penyakitnya, sudah berusaha ke sana kemari, keliling-keliling alternatif, nggak ada hasilnya. Dan ini Mas Sam sudah membuktikan, dan Mas Sam sudah pernah kejadian seperti itu juga, dan ternyata sembuhnya karena berpuasa. Nah, ini buat warga Surabaya ini menjadi salah satu cara apabila saudara-saudara semuanya yang ada di Surabaya mengalami hal serupa, coba berpuasa. Ini sudah dibuktikan. Ya, sudah dibuktikan seperti itu. Nah, ini sekaligus menjadi dukungan spirit bagi kita, bagi warga Surabaya khususnya, dan secara umum, secara keseluruhan, bahwa puasa itu adalah menyembuhkan segala macam penyakit. Oh, jadi bisa dibilang meskipun tanpa ke dokter, dengan berpuasa insya Allah bisa sehat ya. Ya. Nah, karena apa? Kadang-kadang dari puasa ini kita menjaga pola makan. Betul sekali. Contoh misalnya ketika kita berbuka puasa, kita dilarang untuk makan yang over. Yang overload pasca itu dilarang, ya makan secukupnya. Kan ketika anjuran Rasulullah itu cukup makan dengan 3 kurma, 3 butir kurma. Kalau sekarang 3 apel. Waduh, kalau sekarang bukan hanya 3 kurma 3 apel, sekarang itu ada es kopio. Balas dendam lah ya, ajang balas dendam gitu. Habis itu makan nasi sepuasnya dan lain sebagainya. Itu justru malah bukan menyehatkan, itu malah semakin menambah penyakit ya. Nambah penyakit. Yang semula ini kosong tapi kemudian langsung diisi. Nah, ya ibarat kita sepeda motor ya.
Sepeda motor baru belum dipanasin di starter langsung keren begitu gitu ya hancur ya, kabeh. nggak lama, ya, sebentar aja langsung. Jadi itu pola makan. Begitu juga sama manusia. juga dengan ketika sahur, orang sahur juga dibatasi. Ya. Bukan karena sahur kemudian mempersiapkan diri untuk makan yang banyak gitu. Kemudian untuk dalam rangka menjaga energi sampai dalam seharian, bukan juga seperti itu. Tapi itu tetap tataran konsumsi kita secukupnya. Ya, secukupnya. Makanan-makanannya juga yang penuh dengan gizi ya. Ya, anjuran Rasulullah itu kan berhenti sebelum kenyang. Ya, ya kan ini kan sebenarnya salah satu konsep. Ini berhenti sebelum kenyang itu artinya apa? Takaran kita ini juga terbatas. Takaran kita ini tidak mungkin jangan di full semua. Ya, kalau kita di full semua, ibaratnya tangki itu di full, wah itu kadang-kadang ya amber. Amber, dan itu kurang bagus untuk kesehatan, kurang bagus. Sehingga di situ ada beberapa cara dan model untuk menjaga energi kita ini dengan baik, sehingga banyak teman-teman melakukan aktivitas di bulan Ramadan atau mereka di luar bulan Ramadan tetap berpuasa, tapi ya tetap bisa melakukan aktivitas. Karena terbiasa. Karena terbiasa seperti itu. Oke. Ya, Mas Sam, terkait dengan puasa, masih seputar puasa ini. Iya. Ini banyak yang mengatakan bahwa puasa itu juga salah satu menguatkan kesehatan mental. Kesehatan mental ini bisa lebih kuat saat menjalankan ibadah puasa. Menurut Mas Sam seperti apa? Iya memang. Jadi mental kita ini akan tertata dengan rapi. Mental kita ini akan ada semacam controlling ya, kontrol. Penyeimbang pada pola pikir kita, terus kemudian tindakan kita, terus kemudian sikap dari mental kita yang kemudian arogan misalnya. Kita pingin arogan, kita pingin begini, kita emosi, tapi kemudian ketika ini kontrol, aku puasa. Dengan berpuasa itu bisa menahan diri, menahan diri. Menahan amarah gitu ya. Menahan amarah, dan itu menguatkan banget gitu loh. Lebih sehat ya mentalnya. Lebih melatih kita untuk bisa sabar. Yang namanya sabar ini anjurannya dalam Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Jadi di situ itu menguatkan kita untuk lebih bersabar. Nah, secara otomatis kalau kita lebih bersabar, itu mental kita ini akan jauh lebih teruji. Jauh lebih kuat gitu ya? Jauh lebih kuat. Dan ini akan menyiapkan kita menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan yang ada. Terutama di dinamika kehidupan berpolitik. Berpolitik, betul. Ini sekali. Luar biasa untuk menjaga stamina mental kita. Jadi mental kita ini kan butuh disupport stamina juga. Betul. Itu stamina mental kita ini jauh bisa lebih dipersiapkan. Sebaik mungkin menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan yang ada di... Pertama persoalan politik, di era demokrasi, di era persaingan bebas. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Di era fitnah dengan berbagai macam cara. bukan pihak. Cara ya. Fitnah dengan berbagai macam cara ini sekarang sudah luar biasa. Sehingga dengan seperti itu kita sudah menyiapkan mental. Jadi dengan berpuasa kita bisa menguatkan mental, salah satunya dengan bisa menahan diri untuk bisa bersabar, bisa meningkatkan tingkat kesabarannya itu jauh lebih luar biasa. Jauh luar biasa. Di saat Ramadan ini ya. Ya, dan yang paling penting di sini juga kita lebih banyak memahami perbedaan. Ya, lebih banyak perbedaan. Karena berbicara mental itu salah satu penyebabnya adalah ketika ada yang tidak sepaham dengan kita, maka dianggapnya orang ini tidak berkesesuaian dengan kita. Nah, otomatis mental kita ini berontak. Wah, nggak setuju karo wong iki. Ini beda pikiran dengan orang ini. Ini beda pendapat. Jangankan yang berbau politik, yang berbau sosial saja, itu kadang-kadang banyak yang tidak sependapat. Betul, sekali. Apalagi yang berbau kepentingan. Nah, ini sehingga di sini salah satu cara untuk menguatkan kita, mental kita adalah berpuasa. Berpuasa. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi tips dari Mas Sam juga. Salah satu tips untuk menguatkan mental. Ya, sebenarnya ini bukan tips ini secara umum, tapi saya lebih pada persoalan kemanusiaan, bahwa manusia ini seringkali lupa, khilaf, mahalul khata' wan nisyan. Di situ itu dalam rangka mengingatkan kembali, mereview
untuk saya, untuk jenengan, untuk semuanya masyarakat untuk Surabaya. mengingatkan bahwasanya itu konsep dasar yang mulai zaman dulu itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Tapi dengan peradaban yang sudah mulai melaju kencang ini, ya kita harus mengingatkan bahwa ada konsep-konsep dasar yang bahasa sekarang kita tips Bukan tips gini. Bukan tips begini. Tapi tips. Bukan tips. Atau langkah-langkah. Ya. Gitu. Kadang-kadang bicara tips saya harus hati-hati. Iya. Nah, dimanapun sekarang harus pakai tips. Tipsnya beda. Tipsnya beda. Ini zaman dahulu sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kita memfungsikan, melaksanakan itu sebaik mungkin. Betul sekali. Baik warga Surabaya, itu tadi adalah ulasan berpuasa. Ini juga bisa menguatkan mental kita dengan berpuasa, meningkatkan kesabaran kita. Tadi sudah disampaikan panjang dan lebar oleh Mas Sam, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di Surabaya dan Jawa Timur bisa meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sam. Ya, saya kira bukan soal kita meneladani apa yang saya sampaikan. Kembali lagi saya hanya mereview. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya adalah kita ini saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Khawatir kelalen begitu. Ya, udah, terima kasih Mas Sam. Ya. Udah panjang sekali. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini bukan gurui ya. Bukan gurui, betul. Hanya sekedar tipis-tipis. Ya, hanya sekedar ngobrol tipis-tipis. santai. Dan memang sengaja saya tidak banyak menyampaikan referensi dasar hadis, dasar Al-Quran. Ya, karena udah banyak sekali yang menyampaikan. Sudah banyak yang menyampaikan para mubaligh di mana-mana, apalagi ketika Ramadan kayak sekarang. Ini kita lebih ke real aja. Lah, kita mencoba untuk menggabungkan antara sesuatu yang faktual dengan sesuatu yang konsepsional. Betul. Oke, terima kasih dulur Mas Sam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tentunya tetap berada di channelnya Mas Sam. Jangan lupa subscribe Samsul Arifin Mas Sam. Betul. Ya, like dan komen. Dan nantinya setiap komen nanti akan ada door prize atau hadiah menarik yang akan dikasih oleh Mas Sam untuk parcel lebaran. Nah, ini luar biasa sekali. Mas Sam ini bagi-bagi parcel buat yang komentar di setiap postingannya atau konten-kontennya Mas Sam. Dan ke depan pasti juga masih banyak sekali yang akan dibahas oleh Mas Samsul Arifin sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Daripada ngerasani di luar, lebih baik langsung ngobrol. Di konten. Langsung di konten ya. Daripada ngerasani di luar, lebih baik kita ngerasani di konten. Ya, ini salah satu hal yang menarik juga bahwa kalau podcast di tempat lain itu moderatornya yang punya akun atau yang punya konten gitu kan. Tapi kalau di Mas Sam ini kita siapapun yang ingin menyampaikan atau bertanya ke Mas Sam bisa menjadi moderator secara langsung nih. Bisa langsung. Ini. Ya, jadi kadang-kadang juga bisa jadi host juga. Ya, gitu ya. Jadi siapapun yang ingin bertanya-tanya secara langsung ke Mas Sam bisa datang ke tempat studio kontennya Mas Sam dan nanti akan studio konten. Iya, studio kontennya Mas Sam bisa langsung menyampaikan apa unek-uneknya dan apa yang menjadi masalah saat ini seperti apa, itu nanti bisa langsung disampaikan. Terima kasih Mas Sam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Diwolak-walik tetap Mas Sam.